Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Indah Pramesti, NIM B2001-90151 dari kelas N mata kuliah Bahasa Indonesia semester 4. Pada tugas akhir kali ini, aku mengangkat tema yaitu tentang kriteria rumah ramah lingkungan, eco-friendly house. Jadi buat teman-teman yang suka nih sama alam ataupun pengen mendesain, merancang, dan membuat rumah yang berbau dengan alam, serta pengen hemat dan intinya asri, nah cocok banget. Video kali ini sebagai referensi teman-teman untuk menentukan konsep dan juga kriteria mengenai rumah ramah lingkungan atau biasa disebut dengan eco-friendly house. Selanjutnya memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu mengenai latar belakang masalah yang sesuai dengan judul kriteria rumah ramah lingkungan eco-friendly house. Salah satu masalah besar yang tengah dihadapi umat manusia di bumi ini adalah masalah lingkungan hidup. Kerusakan alam yang semakin parah telah memicu dan memacu pemanasan global. Sasaran utama dari upaya ini adalah tidak memperparah pemanasan global. Melalui upaya rancangan arsitektur yang selaras dengan alam, serta memperhatikan kelangsungan ekosistem yaitu dengan pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi merupakan cara pemecahan masalah perencanaan bangunan dengan mengutamakan keselarasan rancangan dengan alam, melalui pemecahan secara teknis dan ilmiah. Kemudian pendekatan ini diharapkan menghasilkan konsep-konsep perancangan bangunan yang ramah lingkungan, ikut menjaga kelangsungan ekosistem, menggunakan energi yang efisien, memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara efisien, menekankan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan daur ulang. Dari sekian banyak jenis bangunan, rumah dan hunian merupakan bangunan yang paling dekat dan paling banyak memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. Dalam rangka upaya mengurangi dampak pemanasan global dan menciptakan keharmonisan dengan alam, perlu makin digalakkan pembangunan hunian yang lebih hijau dan ramah lingkungan, yang kemudian lebih banyak dikenal sebagai konsep rumah ramah lingkungan atau biasa disebut dengan eco-friendly house. Perlu adanya kajian dan pedoman mengenai konsep rumah ramah lingkungan eco-friendly house dalam rangka membangun sosialisasi mengenai konsep rumah ramah lingkungan. Baiklah, untuk memasuki bagian selanjutnya yaitu ada B, rumusan masalah. Jelaskan pengertian rumah ramah lingkungan. Yang kedua, apa saja kriteria rumah ramah lingkungan atau eco-friendly house. Kemudian C, tujuan. 1. Mengetahui pengertian rumah ramah lingkungan. 2. Mengetahui kriteria rumah ramah lingkungan atau eco-friendly house. Kemudian D, yaitu manfaat. 1. Memberikan pemecahan masalah akibat pemanasan global dengan menerapkan konsep rumah ramah lingkungan atau eco-friendly house. Kemudian 2. Memberikan pengetahuan lebih mengenai kriteria atau konsep rumah ramah lingkungan eco-friendly house kepada masyarakat luas. Memasuki bab 2 yaitu pembahasan. Yaitu A, pengertian rumah ramah lingkungan. Eco house atau rumah ramah lingkungan merupakan salah satu cara untuk ikut andil menjaga lingkungan kehidupan. Mendesain eco house sudah menjadi ketentuan umum ketika berencana membangun rumah. Eco house berarti mendesain rumah dari segala aspek baik dari luar maupun dalamnya, yang dalam operasi, konstruksi, hingga memaintenance rumah tidak akan berdampak buruk bagi lingkungannya. Beberapa hal yang terkait dalam eco house adalah bangunan yang sustainable dari segi ketahanan, ekonomi, kebutuhan, serta kenyamanan dalam rumah. Oke, selanjutnya poin B yaitu kriteria rumah ramah lingkungan.
Jadi di sini untuk kriteria rumah ramah lingkungan itu dibagi menjadi 4, yaitu 1. Rumah terbuka hijau, 2. Penggunaan material bangunan yang menunjang konsep rumah ramah lingkungan, 3. Yaitu sistem sanitasi, dan keempat yaitu pengelolaan limbah rumah tangga atau sampah. Nah, untuk yang pertama itu ada rumah terbuka hijau. Jadi di sini aku sampaikan melalui audio karena takutnya teman-teman bosen nih lihat muka aku di paling pojok kiri. Jadi aku selang-seling nanti pakai audio dan juga pakai video. Oke, kembali lagi di rumah terbuka hijau. Metode yang dapat dilakukan yaitu mengalokasikan 30-40% dari luas lahan untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Bisa ditanami dengan rumput atau berbagai tanaman lainnya. Namun, ruang terbuka hijau sebaiknya ditanami pepohonan yang mampu mengurangi polusi udara secara signifikan. Dikutip dari Duyanto tahun 2009. Sifat tanaman yang menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas udara di lingkungan sekitar rumah. Selain itu, ruang hijau berfungsi sebagai area resapan air. Nah, selanjutnya untuk rumah terbuka hijau sendiri itu contohnya ada 2, green roof dan green wall. Green roof, pembuatan taman di atas atap bangunan atau biasa disebut dengan green roof atau roof garden, bisa dijadikan solusi keterbatasan lahan yang dimiliki. Green roof selain bisa difungsikan sebagai taman juga membantu menurunkan suhu panas di dalam rumah. Contohnya bisa teman-teman lihat sebelah kiri itu yang green roof, yang bagian atas. Nah, itu contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk green wall sendiri, selain green roof, dinding bangunan atau dinding pagar dapat pula ditumbuhi tanaman rambat sebagai kulit bangunan atau biasa disebut dengan green wall, yang berfungsi sebagai penghambat radiasi panas matahari dan menyerap polutan, sekaligus penghasil oksigen, serta dapat menyejukkan lingkungan sekitar secara visual. Contoh dari green wall sendiri itu gambarnya di pojok kiri ya teman-teman, yang bagian bawah seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu poin 2, penggunaan material bangunan yang menunjang konsep ramah lingkungan. Pada saat membangun rumah, gunakan material atau bahan bangunan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi bahan bangunan untuk mendukung terciptanya hunian atau rumah yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, pertimbangan memelihara rangka atap yang menggunakan material baja ringan daripada penggunaan kayu. Dengan demikian, konsumsi kayu untuk kebutuhan rangka atap dapat dikurangi. Nah, untuk penggunaan material bangunan yang menunjang konsep ramah lingkungan sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami, dan kedua yaitu efisiensi penggunaan energi atau listrik. Nah, untuk memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami sendiri, rumah ramah lingkungan hendaknya banyak memiliki bukaan untuk sirkulasi udara, agar selalu mendapatkan pasokan udara bersih. Rumah dengan desain seperti ini memberikan 2 keuntungan, yakni meningkatkan kualitas kesehatan penghuni dan hemat energi. Kemudian untuk kedua yaitu efisiensi penggunaan energi atau listrik. Nah, untuk ini jika memungkinkan, gunakan sumber energi listrik alternatif selain dari PLN. Ada banyak jenis sumber energi alternatif seperti kincir angin, mikrohidro, tenaga surya, dan sebagainya. Namun dari beberapa energi alternatif tersebut, sepertinya listrik tenaga surya lebih cepat dan mudah diadaptasi untuk digunakan atau diterapkan penggunanya. Oke, selanjutnya memasuki poin ketiga yaitu sistem sanitasi. Sistem sanitasi terkait dengan pemanfaatan air bersih dan pengelolaan air kotor
atau limbah yang diakibatkan dari aktivitas rumah tangga. Rumah yang ideal mempunyai sistem saluran air bersih, air kotor, dan juga air limbah atau biasa disebut tinja, yang dibuat terpisah dan memenuhi persyaratan teknis agar dapat berfungsi dengan baik. Penggunaan sumber air bersih dari air tanah dengan bantuan pompa dialirkan ke bak penampung air terlebih dahulu, kemudian dialirkan ke saluran air bersih dengan sistem gravitasi. Nah, dengan adanya penampung air akan menghemat listrik akibat penggunaan pompa listrik. Selanjutnya, untuk poin keempat, yaitu ada pengelolaan limbah rumah tangga atau sampah. Rumah merupakan titik awal dalam rangkaian pengelolaan sampah, dimulai dengan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Langkah sederhana ini, selain mengurangi volume sampah, juga mempermudah dalam proses memilah sampah, jika akan dimanfaatkan kembali. Sisa-sisa sampah organik seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan diolah kembali menjadi pupuk tanaman, baik yang berbentuk cair maupun padat. Salah satu cara untuk mengolah sampah organik adalah dengan memanfaatkan lubang biopori di sekitar halaman rumah. Alhamdulillah, sampai juga kita di bab 3, yaitu penutup. Untuk poin pertama A, yaitu simpulan. Dari beberapa hal dalam pembahasan yang tadi, pada saat membuat hunian dengan konsep ramah lingkungan atau biasa disebut eco-friendly house, terdapat 4 pengelompokan atau bagian yang perlu diperhatikan, yakni ruang terbuka hijau baik untuk melalui area terbuka tidak terbangun maupun dengan pemanfaatan teknologi seperti green roof dan green wall. Sistem sanitasi yang mendukung penghematan dan ketersediaan air bersih, kemudian efisiensi penggunaan energi termasuk listrik melalui pemanfaatan teknologi bahan bangunan, serta pengelolaan limbah rumah tangga atau sampah yang dapat memberi nilai tambah bagi penghuninya. Semua hal diarahkan pada perencanaan yang memperhatikan konsep ekologis dan dapat dijadikan pedoman dalam merencanakan dan membangun rumah yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu implikasi. Hasil penelitian ini digunakan sebagai pemecahan masalah akibat pemanasan global. Dengan menerapkan konsep rumah ramah lingkungan eco-friendly house dan memberikan pengetahuan lebih mengenai kriteria atau konsep rumah ramah lingkungan eco-friendly house kepada masyarakat luas. Selanjutnya poin terakhir yaitu saran. Aku sebagai penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan makalah serta video ini. Akhir kata, saya sampaikan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala urusan kita semua. Allahumma amin.